Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elviran Ramadhani, NPM 2019-136. Saya salah satu mahasiswi setia Mujahidin Toli-Toli. Lingkungan bisnis. Apa itu lingkungan bisnis? Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan. Klasifikasi lingkungan bisnis. 1. Lingkungan internal. Lingkungan internal ini biasanya digunakan untuk menentukan strike atau kekuatan perusahaan, dan juga mengetahui weakness atau kelemahan perusahaan. Lingkungan internal dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Tenaga kerja, 2. Modal, 3. Material, 4. Peralatan atau perlengkapan, 5. Metode. 2. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah segala sesuatu di luar batas-batas organisasi atau perusahaan yang mungkin mempengaruhi organisasi atau perusahaan. Lingkungan eksternal dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro di mana perusahaan dapat melakukan aksi-reaksi terhadap faktor-faktor penentu, opportunity, dan juga threat. Lingkungan makro di mana perusahaan hanya dapat merespon lingkungan di luar perusahaan. Jenis lingkungan bisnis. Jenis lingkungan bisnis dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Lingkungan umum atau lingkungan makro. Beberapa pengaruh dari faktor-faktor lingkungan umum terhadap aktivitas bisnis suatu perusahaan, yaitu politik, hukum, sosial dan budaya, perekonomian, pemerintah, alam, dan teknologi. 2. Lingkungan khusus atau lingkungan mikro. Lingkungan khusus terdiri dari unsur-unsur dalam kegiatan sistem pasar yang mempengaruhi perusahaan. Beberapa unsur lingkungan khusus yaitu pemasok, pelanggan, perantara, pesaing, penyedia modal, dan tenaga kerja. Mengapa lingkungan bisnis perlu dianalisis? Agar pembuat strategi dapat mengantisipasi setiap kesempatan dan membantu mengembangkan sistem pemecahan sedini mungkin terhadap faktor-faktor lingkungan yang dianggap mengancam tujuan perusahaan atau early warning systems. Komponen analisis lingkungan bisnis. 1. Pemindaian atau scanning. 2. Pengawasan atau monitoring. 3. Peramalan atau forecasting. 4. Penilaian atau assessing. Risiko usaha terbagi menjadi dua, yaitu risiko murni dan risiko spekulatif. Risiko murni adalah risiko bila mana terjadi pasti akan memberikan kerugian. Namun, apabila risiko ini terjadi, juga tidak akan menimbulkan kerugian ataupun suatu keuntungan. Risiko spekulatif adalah risiko yang memiliki kemungkinan terjadi dua peluang, yaitu peluang terjadinya kerugian dan peluang terjadinya keuntungan.